Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. Ilam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Addo ya addu addon wa ma'addon fahuwa addun wa dzaka ma'dudun. Addo la ta'addo ma'addun ma'addun. Wajila yaujalu wajalan wa maujilan fahuwa wajilun. Fahuwa wajilun lagi. Wajila yaujalu wajalan wa maujilan fahuwa wajilun wa dzaka maujulun. Ijal la taujal maujilun maujilun. Ya bisa ya ibasu yabasan wa maibasan fahuwa yabisun wa dzaka maibusun. Ibas la taibas maibasun maibasun. Khofa ya khofu khofan wa makhofatan fahuwa khaifun wa dzaka makhufun. Khof la takhaf makhafun makhafun. Haba ya habu haibatan wa mahabatan fahuwa haibun wa dzaka mahibun. Hab la tahab mahabun mahabun. Radiya yarda ridan wa mardatan fahuwa radin wa dzaka mardiyun. Irda la tarda mardon mardon. Khasya yakhsha khasyatan wa makhsyatan fahuwa khasin wa dzaka makhsyiyun. Ikhsya la takhsya makhsyan makhsyan. Wajiya yauja wajan wa maujan fahuwa wajin wa dzaka maujiyun. Ija la tauja maujan maujan. Qawiya yaqwa quwwatan wa maqwan fahuwa qawiyun wa dzaka maqwiyun. Iqwa la taqwa maqwan maqwan. Qawiya yarwa rayyan wa marwan fahuwa rayyanun wa dzaka marwiyun. Irwa la tarwa marwan marwan. Asima ya'samu isman wa ma'saman fahuwa asimun wa dzaka ma'sumun. Isam la ta'sam ma'samun ma'samun. Ba'isa yab'asu bu'san wa mab'asan fahuwa ba'isun wa dzaka mab'usun. Ib'as la tab'as mab'asun mab'asun. Bari'a yabra'u bara'atan wa mabra'an fahuwa bari'un wa dzaka mabru'un. Ibra' la tabra' mabra'un mabra'un. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, ini alhamdulillah hujan udah berhenti. Ada kalau hujan mah berisik apaan? Ono kena genteng yang dari seng itu. Sebelumnya kita membaca umul kitab Suratul Fatihah, kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita,
para mu'alif, para musonif, dan untuk semua donatur al-aziz, mudah-mudahan senantiasa dibarokahi dalam usahanya, dibarokahi rumah tangganya, dibarokahi rezekinya. Al-Fatihata ala dunya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi tsumma hadrati sultanil auliya as-syekh Abdul Qadiril Jailani qaddasallahu sirrul aziz san jami' wali songo usan Bakhalil Bangkalan Madura Mbah Masri Jombang Kiasa Samsul Arifin Tubondo Mbah Hamid Pasuruan Mbah Surga Surgi Mbah Selaga Mbah Kota Mbah Gede Mbah Sakarudin Mbah Soleh Semendi Pasuruan Uson Ilaro Soleh Tanggul Kiai Masjidik Jember Uson Ilaro Mbah Bisri Mustafa Mbah Maksum Mbah Ali Maksum Mbah Maimun Zubair Rembang Uson Ilaro Mbah Ahmad Mutamakin Mbah Kiai Abdullah Salam Mbah Sal Mahfud Mbah Madun Pondoan Mbah Kiai Tula Rifai Bajanya Salamah semua guru-guru yang ada di Pati dan sekitarnya wa nakhussu son ilaro Mbah Yasin Mbah Basir Bareng Kudus wa ilaro Mbah Raden Asnawi Raden Hambali Kiai Arwani Mbah Duraihan Mbah Makmun Mbah Ali Mbah Anwar Mbah Fatoni Kudus Susan Ilaro Mbah Soda Darat Semarang Syekh Jumatil Kubra Semarang semua ulama-ulama dan sesepuh Paku Bumi Cirebon dan sekitarnya Syekh Kuro Kerawang Susan Ilaro Syekh Yusuf Purwakarta ini gurunya Syekh Nawawi Banten ya Susan Ilaro Ki Yusuf Taujiri Garut Ki Ruhiyat Ki Ilyas Ruhiyat Ajengan Khair Afandi Tasikmalaya Abah Anom Tasikmalaya khususan Ilaro Mama Falak Pakintongan Aang Nuh Kiamat Syatibi Cianjur khususan Ilaro Syekh Nawawi Banten Abu Yadim Yati Banten semua ulama-ulama yang ada di Banten dan sekitarnya yang ada di Jawa, Madura dan seluruh Nusantara ulama-ulama nahwu yang difetihai oleh guru-guru kita semuanya mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala wa qawluhu mata adhil imamata. Nah, itu yang paling enak mah diawali dari situ. Wa qawluhu dan bermula ucapannya penyair, syair yang halaman 75 itu loh. Anabnu jala watila isanaya wa mata adhil imamata ta'rifuni itu kan. Wa qawluhu dan bermula ucapannya syair kemarin siapa itu penyairnya? Suhaim bin Wasil Ar-Riyahi. Wa qawluhu dan bermula ucapannya penyair yaitu Wasil Suhaim bin Wasil yaitu syair mata adhil imamata asalnya kan mata adho itu menjadi contoh itu kan adho itu ketika meletakkan siapa saya al-imamata pada imamah. Tahu imamah kan ya? Apa? Udeng. Oh. Peci ya, peci kalau bahasa ini peci man dilibet-libet pakai sorban itu namanya imamah. Yang kayak ban Vespa itu loh. Oh, ngerti kan? Itu imamah. Wa qauluhu yahtamilu itu mirip-mirip. Kalau bahasa Jawanya member-member. Apa yang dimaksud yahtamilu? Member-member mirip-mirip mata adho ala ro'si imamatal harbi.
Mirip-mirip apa lafaz mata adho ketika meletakkan siapa saya. Nah itu yang menjadi contoh adho wadho'a yadho'u. Nah kalau menunjukkan mutakalim wahdah kan adho'u. Kalau dibaca jazm kan adho, maka baca sorobnya yang benar. Tadi aja pada salah, makanya suruh ngulang. Wajila yaujalu wajalatan, ya kan? Wa maujilan fahuwa wajilun, kan pendek. Kan ada yang baca wajilun, ya salah lah. Wajilun apa wajilun? Nah kan pendek, wajilun. Loh, sama aja. Qawiya yakwa kuwatan wa makwan kan fahuwa qawiyun, bukan fahuwa qawiyun. Ngerti kan? Mereka kudu apal betul sorob itu. Asal tiap hari kalian apalin, inget-inget, ya pasti bisa. Maka kenapa sebelum ngaji selalu baca tasrifan, baca jurumiyah, baca ya kalian itu apa, Aqidatul Awam, ya kan? Supaya matengnya betul-betul lah. Kalau tiap hari rutin dibaca begitu ya pasti apal lah, istilahnya gitu maksudnya. Mata adho ketika meletakkan siapa saya ala roksi atas kepalaku, aima matal harbi pada udeng peperangan, ya topi peperangan, wahia dan bermula aima matul harbi al baydhatu awil maghfaru. Al-baydhatu itu yang berwarna kuning putih. Awil maghfaru, nah itu ntar jadi kamus dah. Belum sempat saya. Nah jawabnya mata ta'rifuni, maka mengenal siapa kalian semua nih padaku. Nah dalam syair tadi mata adho'il imamata ta'rifuni itu kan tulisannya begini. Udah dah, gak usah tulis ya, baru carain nama maftuh. Ta'rifu, maka mengenal siapa kalian semua nih padaku. Maksudnya apa? Ai ta'rifuna saja'ati. Tegesa mengenal siapa kalian semua saja'ati pada keberanianku. Wa iqdami dan majuku. Maju dalam medan pertempuran. Ngerti maksudnya? Nah itu makna yang pertama. Jadi yang dimaksud syair mata adho'il imamata ta'rifuni, boleh jadi itu maksudnya yahtamilu mata adho ala rosi imamatal harbi wa hiya al baydhatu awil maghfaru ta'rifuni. Maknanya ketika saya meletakkan topi peperangan, topi, kalau orang maju perang itu kan kadang-kadang ada topi ditutup itu kan, bahkan topinya itu kan ada topi besi, supaya kalau digubedik pakai pedang, toing, ngerti maksudnya? Nah topinya itu kan, nih sampai depan hidung, mata doang dibuka, ya kan? Nah sampai atas hidung gini, ngerti kan? Mulut, mata, nah itu doang yang kelihatan, ngerti maksudnya? Nah ketika kalau orang pakai pakaian itu kan siapa yang ada di balik topeng, tahu banyak orang pakai helm. Anggap aja Imam Matal Harbi kalau sekarang tuh helm peperangan kalau tentara sekarang mah, ngerti kan? Kalau orang mengenakan pakai helm, pakai masker, kelihatan apa enggak orang mukanya? Enggak. Nah, kata Suhaim bin Wasil, wa mata adho'il imamata ta'rifuni, ketika saya letakkan helm pertempuran, maka kalian mengenaliku. Maksudnya mengenaliku apa? Ai ta'rifuna saja'ati wa ikdami. Kalian akan tahu keberanianku dan bagaimana saya maju menerjang barisan musuh. Itu maksudnya ikdami. Kalau orang maju perang ya berani. Lu jangan ngantuk Kong. Lu ngantuk? Diri. Ya iya. Udah paling depan ngantuk. Ya biarin aja suruh diri. Tadi nggak tidur siang.
Lah iya. Nah begitu. Suruh nyanyi balonku ada 5 mau nih. Lah salah sendiri lah, ngaji ngantuk baru memulai udah ngantuk. Oke lanjut. Ntar kalau ngantuknya udah hilang duduk nggak apa-apa. Oke itu penafsiran yang pertama. Wayah tamilu dan mirip-mirip member-member apa ayyakuna bahwasanya ada apa al-muradu perkara yang dimaksud dari syair mata adho il imam mata ta'rifuni itu lafat mata adho al imamata an wajhi as-satirota was as-satirota bukan as-satiroti mata adho ketika meletakkan siapa saya al imamata pada imamah udeng kalau sekarang helm perang an wajhi dari wajahku sifatnya imamah as-satirota maka dibaca ta enggak ti bukan sifatnya wajhi lahu terhadap wajah ta'rifuni maka mengenal siapa kalian semua nih padaku wala tajhilu dan tidak bodoh maksudnya tidak bodoh kan berarti pintar kan berarti mengenal ngerti maksudnya tidak samar siapa kalian semua nih padaku lisuhroti terhadap ketenaranku kalau bahasa anak sekarang lisuhroti terhadap keviralanku lah kan viral kalau sekarang mah ngerti berita viral wah suhroh wah terkenal siapa oh si Fulan walau maju perang pemberani kalau dulu kan perangnya ada hadapan nah kalau sekarang kan ngumpet-ngumpetan iya kan pakai pesawat pengintai paham gak maksudnya kecuali perangnya no kayak Alpin sama Erwinnya gak ya pakai pedang kok pedang-pedangan ya gak pakai kedebong pisang lagi loh iya kan serbu pakai kedebong pisang ya begitu ya iyalah udah melek duduk nggak masih ngantuk tawaf nah iyalah ngaji ngantuk baik ngaji yang semangat lah gitu maksudnya oke ya paham ya kita lanjut al-i'rabu bermula i'rabnya itu syair ana bnu jala wattila usanaya kan boleh wattilau boleh wattilai mata adhoil imamata ta'rifuni ana itu bermula ana dhamirun munfasilun itu dhamir munfasil ana lu kan hafal kan man ana lu pada nyanyi mulu lah iya kan saya gua aing beta kalau bahasanya Erwin beta belum makan salah sendiri dan gitu kan fi mahali raf'in dalam mahal rofa kenapa di mahal domir kan mabni mubtadaun itu mubtada ana ibnu apa tadi ibnu jala ya ibnu bermula lafaz ibnu khobaruhu itu khobarnya mubtada wahua dan bermula ibnu mudhofun itu isim yang dimudhofkan wajala dan bermula jala mudhofun ilaihi itu mudhof ilaih mahkiyun yang diceritakan tuh mahkiyun kan udah belajar i'lal kan kalian mahkiyun asluhu ayo apa Pin mahkuyun bener apa salah Pri nih nggak apa-apa gua anggap ini penting untuk menyinkronkan kekalian belajar i'lal sama Ustadz Yusuf tuh ya kan sama dengan makwiyun tadi qawi ayak wa quwatan wa makwan fa huwa qawiyun wa dzaka
Makwiyun kan. Nah ini mahkiyun, perhatikan. Mahkiyun. Nah kan begini tulisannya. Mahkiyun ini asalnya mahkuyun. Lah kok mahkuyun kan isim maf'ul. Ngikuti wazan ulun. Wadzaka ulun kan gitu. Ada wau gabung sama ya. Loh ya kan? Wawunya diganti ya. Kemudian diidghamkan. Kalau ini kan mahkiyun, iya-nya ditasdid. Paham nih? Karena asalnya mahkuyun. Nah, begitu disatukan, wawunya diganti ya, kan berarti bunyinya mah. Gini awalnya. Perhatikan, ikutin prosesnya. Mah, kue, yun. Kan begitu. Lah belum mahkiyun. Mah, kuyun. Oke? Yang apa namanya? Ini saya hapus. Ini wau diganti ya, saya geser dah. Apa namanya? Domahnya akhirnya dirubah menjadi kasroh karena mau diidghamkan iya kepada iya menjadi mahkiyun. Nyambung nih. Lo ngaji yang seperti ini tuh kalau untuk di Jakarta dan Bekasi itu udah jarang. Jadi kalau di bahasa Arab kan mahkiyun asluhu mahkuyun ala wazni maf'ulun. Ya ubdilatil wawu ya'an. Oke. Kalau disimpelkan fasorot mahkiyun. Loh, kalau dipanjangkan istama'atil wawu wal ya'u fil kalimatil wahidah. Fa ubdilatil wawu ya'an. Ngerti? Fasoroma itu kalau dipanjangkan, maka apa namanya? Ngiklal itu kan mau dibikin simpel apa dibikin panjang? Oh, tinggal yang penting kalian ngerti bahasa Arabnya mulai enak. Lupa maksudnya kan? Loh. Oke, lanjut. Mahkiyun itu diceritakan alama atas lafat huwa yang bermula jala alaihi itu atas ma. Maksudnya begini, jala terkibnya sebagai mudhof ilaih, diceritakan apa adanya. Umpamanya ada orang namanya Ibnu Fa'ala. Ngerti maksudnya? Memang kenapa sih Ibnu Fa'ala? Ya, ada orang namanya Fa'ala. Kan boleh aja kan? Ada orang namanya Yazid. Yazid itu kan fi'il mudhari. Zada Yazid. Yazidu, ngerti gak maksudnya? Nyambung gak? Cuman kalau jala itu kan gak setenar Yazid. Kalau Yazid itu kan tenar. Nyambung kan? Nah, sama aja seperti itu. Jadi jala itu fi'il madhi, diceritakan apa adanya Ibnu Jala gitu loh. Wa yajuzu dan boleh kaitannya Ibnu Jala tadi jalanya apa ayu roba. Apa bahwasanya di i'robi apa jala? I'robama dengan seperti i'robnya isim. Itu isinya ma isim lah. Layan sorifu yang tidak menerima tanwin apa ma. Biar paham nih, jangan sampai nggak paham. Kenapa jala kok termasuk malayan sorif atau isim ghairu munsorif? Apa manek munsorifnya? Lil alamiyati karena nama alamiah. Isim ghairu munsorif, manek munsorif utamanya itu kan pertama alamiah, kedua wasfiyah. Ingat. Nah, adapun tambahnya nanti ada wazan fi'il, adl, ya kan? Taknis, itu lain pembahasan. Pembahasan utamanya alamiah. Nah, dalam jala wa waznil fi'li dan wazan fi'il. Binaan, harokatnya benar. Binaan karena berdasar ala anahu atas sesungguhnya lafaz jala. Loh,
Artinya bener loh, biar paham bener kalian baca kitab itu nggak boleh ngambang. Kalau pahamnya tahqiq, kalian pasti akan bisa menjelaskan dengan sedetail-detailnya. Tapi kalau pemahamannya ngambang, mau jelasin kok ragu-ragu. Begitu rumusnya. Maka cintai ilmu nahwu dengan sepenuh hati. Maka ilmu nahwu akan memberi pencerahan batin kepada diri kita. Rumusnya begitu doang. Saya pengen belajar nahwu, pengen cepat bisa bagaimana? Cintai ilmu nahwu. Lah nyintainya gimana? Terus yang bener. Udah gitu doang. Nggak ada cara yang lain. Mutolaah, terus ngapalin. Nah, itu rumusnya. Mana tadi? Ala annahu atas sungguhnya jala ala harokatin alamun, terlalu baca ilmun lagi. Alamun itu nama. Mangkulun yang digubah minal fi'li dari fi'il, wahdahu khali sendirinya fi'il. Jadi jala itu kan fi'il madhi sama dengan ghoza, tapi dibuat nama. Karena jala dibuat fi'il tapi dibuat nama, maka termasuk kategori isim ghairu munsorif. Apa makna munsorifnya? Alamiah, yaitu nama plus wazan fi'il. Nyambung nih. Itu maksudnya. Wa yajuzu ayyuk roba ya roba ma la yansorifu lil alamiyati wa waznil fi'li. Binaan ala annahu alamun mangkulun minal fi'li wahdah. Oke. Watilai bil jarri boleh, dan bermula lafat kan tadi contoh dalam syair kan anabnu jala watila isanaya kan gitu kan. Nah boleh dibaca i bil jarri, ainya itu loh dibaca ai bil jarri dengan dibaca jer. Atfan karena diatofkan. Kalau enggak ntar saya tulis biar enak. Ala jala atas lafat jala. Pokoknya ini ribet memang. Ala jala atas jala. Wayasihu dan sah. Apa rof'uhu membaca rofa. Watila'u. Boleh watila'i, boleh watila'u. Kalau dibaca rofa, atofan karena diatofkan. Ala benu atas lafat ibnu. Wayakunu dan ada. Apa lafat ibnu. Ana benu jala kan gitu. Khobaron ba'da khobarin. Khobaron itu khobar, ba'da khobarin setelah khobar. Kama sebagaimana keterangan Zakaro yang telah menyebutkan hu pada ma. Siapa? Ad-Damlijiyu, Imam Ad-Damliji. Fi khasiyatil azhariyah, dalam kitab khasiyah al-azhariyah. Itu ada Risalatul Azhariyah. Itu yang kemarin saya sudah ceritakan. Kemarin sebenarnya Risalatul Azhariyah mau saya baca. Cuman Risalatul Azhariyah itu masih kalah lengkap dengan Al-Kawakibud Durriyah. Nah, Risalatul Azhariyah ternyata disarai, dikhasiai oleh Imam Ad-Damliji. Nah ini saya tulis nih, perhatikan. Karena itu syair sulit. Ana bnu jala. Nih. Kan contoh itu. Syair ini ya. Ana bnu jala. Supaya kalian cinta ke ilmu itu benar-benar kalau paham. Ana bnu jala. Nah kan ini. Watila usanaya. Nah baru kan contoh. Nanti berikutnya. Mata aldo il imamata ta'rifuni kan gitu, baru berikutnya miring ya. Udah biarin orang Indonesia kok nggak geser saya. Nih perhatikan, ana benu jala. Nah ini kan mubtada, ibnu jala khobar. Jala tadi boleh di i'rab seperti i'rabnya isim ghairu munsorif. Manek munsorifnya alamiah sama wazan
fi'il karena jala fi'il madhi. Oke? Nah, ini loh. Ini dibaca i apa dibaca u? Boleh dua. Ini yang rumit. No, diri lu. Lu ngantuk loh. Biar perempuan kok diri. Kan ketahuan geletuk, gua pas ngeliat gua. Lah diri. Enak aja aska doang ya. Perempuan yang ngantuk diri, sama laki juga. Ah, nyanyiin. Siti ya manu balonku ada 6 ya. Lah iyalah ngantuk. Nah ini kalau dibaca watilai atof kepada jala. Ini kan mudhof. Ibnu jala mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih di mahal jer atau dibaca jer, dibaca jer aja dah. Berarti kan i. Nyambung nih. Boleh dibaca u. Kalau dibaca u, atofnya kepada ibnu. Kalau i ke ja. Nyambung nih. Nah ini kudu paham lah. Kalau paham lah enak. Semangat belajarnya. Tapi kalau nggak paham, puyeng. Oh gitu. Nih pengen tahu puyengnya. Lu tanya tuh yang ngantuk tuh. Lu tanya sama dia, paham lurah parah. Puyeng, nambah puyeng. Termasuk riuk, lu jangan tawa-tawa. Lu sendiri kok bingung gitu kan. Lu paham yuk riuk? Lah iya kan. Maka tadi rumusnya, kalian belajar ilmu nahwu supaya nancep. Lah iya kan, ya harus madep, mantep, netep. Sampai nancep, mak, jelep. Paham itu? Nah, kalau lu ngaji nahwunya udah begitu, udah nggak mau pulang. Mau dia kasih sanksi. Lah kemarin lagi repot pulang. Ya, lah ya dikasih sanksi lah sembarangan. Oke lanjut. Mana tadi? Wasanaya dan bermula sanaya. Kalau udah nggak ngantuk duduk nggak ngapa-ngapa. Nah, kalau duduk masih ngantuk cuci muka lah. Wasanaya dan bermula sanaya mudhofun ilaihi itu mudhof ilaih. Karena mudhof ilaih dibaca jer. Udah nggak ngantuk emang? Oh awas ngantuk lagi. Ntar apa Wak? Lu nggak berani jewer Wak? Wah takut lagi Wawa sama dia. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jernya sanaya. Kasrotun itu kasroh muqaddaratun yang dikira-kirakan alal alif di atas alif. Mana yang mencegah min dzuriha dari nampaknya kasroh sanaya itu dibaca jer. Kan watilai sanaya tilai mudhof sanaya mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih kan dibaca jer. Nah, kenapa kok jernya kasrohnya muqaddarah? At-ta'adzuru itu apa yang mana? At-ta'adzuru uzur. Enggak bisa karena sanaya setelah ya itu alif. Nah alif li'anahu karena sesungguhnya sanaya ismun maksurun itu isim maksur. Loh. Apa itu isim maksur? Isim yang akhirnya berupa berupa alif lazimah. Alif yang paten netep. Alif yang nggak bisa dirubah yang lain ya, seperti Mustafa, Murtado, Mujtaba, Mustasfa apa? Rumah sakit. Al-Mustazhar masuk Toha. Oh, ngerti kan? Sholatullah, salamullah, ala Toha. Kan ala Toha. Bukan ala Tohi. Ngerti? Nah, ngerti Kong? Itu nama Nabi Muhammad Toha itu. Gitu loh. Nyambung kan? No. Oke lanjut. Mata. Udah titik itu ya. Mata bermula mata. Ismu syartin itu isim syarat. Jazimun. Karena syaratnya ismu. Sifatnya ismu. Jazimun yang menjazmkan. Tazimu yang menjazmkan apa mata? Fi'laini pada dua fi'il. Al-awalu bermula yang pertama. Fi'lu syarti itu fi'il syarat.
Andre, adik lu sakit, lu beliin obat belum? Sakit apa? Berak-berak. Kalau berak-berak gampang, lu ke kebun aja lu cariin jambu kluthuk muda. Lalu suruh ngemah-ngemah, nggak doyan lagi ya. Norak. Udah amat yang ngurusin nadi mulu ah. Ini salah sendiri udah ketahuan. Perutnya nggak tahan, belinya seblak. Ya, beli seblak cabenya 25. Ya berak-berak lah. Iya kan? Wasani dan bermula fi'il yang kedua itu jawabnya syarat fi mahalli nasbin dalam mahal nasab. Mata itu di mahal nasab gitu loh maksudnya. Alat dzarfiyati atas sebagai dzaraf, az-zamaniyati yang bangsa zaman. Wal amilu dan bermula amil yang menasabkan mata fihi di dalam mahal nasab sebagai dzaraf tadi. Adho itu fi'il adho. Awas jangan salah, mata kan tadi di mahal nasab sebagai dzaraf. Yang menasabkan siapa? Yaitu fi'il adho gitu loh. Jadi saling mempengaruhi. Mata menjazmkan adho menasabkan mata. Oke, nyambung nih. Wa adho dan bermula adho. Masya Allah, ini ada yang ngirim bintang 100 ini. Wah, luar biasa nih. Nuhun Kang Ana, masalahnya belum bisa dicairkan. Nah, karena Facebooknya trouble kan gitu kan. Fi'lu syarti itu fi'il syarat. Wa alamatu jazmihi dan bermula alamat jazmnya adho sukunu akhirihi itu dibaca sukun akhirnya adho. Lah kenapa dalam syair adhoi wa hurrika dan diharokati apa adho bil kasroti dengan kasroh lil tiko isakina ini karena bertemunya dua huruf yang mati. Huruf yang mati berarti apa? Udah nih lihat papan tulis, gua tulisin lagi, jelasin lagi. Ini kan yang menjadi contoh ini. Nih, ini sang mata kan gitu. Kalau dalam itu kan mata adhoil imamata tak rifunian gitu. Ini aslinya adho pakai sukun. Nah, kenapa ini harokat dibaca kasroh? Karena di sini bertemu dengan al mata adho al imamata hambar syairnya, ngerti? Maka mata adho il imamata ini loh dibaca kasroh ini litakhallus min iltiqa isakinain, keluar dari bertemunya dua huruf yang dibaca sukun itu maksudnya. Nyambung? Nah, itu pokoknya kudu paham ngaji mah. Kalau nggak paham nanya. Nah, bertanya itu bukan bodoh. Kata Ibnu Abbas, bertanya itu nisful ilmi, separuhnya Orang mau bertanya itu berarti dia paham. Nggak mungkin orang nggak paham menanya. Dia udah setengah paham tapi belum sempurna. Bertanya akhirnya. Tuh begitu loh. Maka as-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu separuhnya ilmu. Nah, dalam taklim kan begitu. Oke, lanjut. Wa yajuzu dan boleh apa ayyukola dikatakan fihi di dalam adho apa wa alamatu jazmihi dan bermula alamat jazmnya adho sukunun itu sukun muqaddaratun yang dikira-kirakan fi akhirihi dalam akhirnya adho. Mana yang mencegah min zuhuriha dari nampaknya apa sukun kan sukunnya muqaddarah. Apa istighalul mahal sibuknya posisi bi harokatit takhallusi dengan harokat pembebas penyelamat. Pembebas itu maksudnya penyelamat. Penyelamat dari mana? Minil, tuh bacanya pun nggak boleh minil, salah. Asalnya minil tiko isakinain. Tapi kalau dibaca langsung minil tiko is sakin, nyambung ini.
Buktinya kalau saya perhatikan kalian baca itu, kalau disimak sama Yusuf banyak yang salah. Min iltiqois, ya bukan begitu. Asal paling minimal kalian jelaskan. Asalnya min iltiqois sakinain, cuman karena bertemu dua huruf yang dibaca sukun, maka dibaca min iltiqois sakinain, ngerti? Harus bisa menjelaskan begitu. Itu tandanya paham gitu loh. Min iltiqois sakinain ini dari bertemunya dua huruf yang mati. Iltiqo juga nggak usah keder, tasrif sendiri. Iltaqo yaltaqi iltiqoan, kan sama dengan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Oke, begitu loh. Waha kada, waha dan ingatlah kada seperti ini keterangan. Mana amin zuhuria istigholul mahal bi harokati takhallus nadhoiruhu bermula, kalau bahasa Jawanya tunde, maksudnya nadhoiruhu bermula kesamaannya adho, yaitu seperti minil itu sama kesamaan kan. Maksud kesamaan apa? Adho bisa juga dibaca jazm, tanda jazmnya sukun tapi sukunnya mukot daroh, karena bertemu dengan dua huruf yang dibaca sukun, nyambung. Nah itu kudu paham. Kama sebagaimana keterangan yufidu yang memberi pemahaman, yang memberi faedah pada ma, apa ma penjelasan marro yang telah lalu, apa ma fi mabakhisil i'rabi dalam pembahasan mabahis, itu jamaknya mabahas. Bahasa ya bahasu bahsan wa mabhasan, gitu loh. Fi mabakhisil i'rabi dalam pembahasan i'rab. Wa fa'iluhu, ngebut dikit dah. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya adho, mustatirun itu tersimpan fi dalam adho, wujuban dengan wajib. Takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il ana, itu lafaz ana. Kan adho fi'il mudhari, wa doa yadou, tadi udah dijelaskan. Kalau saya kan adou karena dibaca jazm kan adho. Oke? Nah, hamzah itu menunjukkan fa'ilnya ana, oke? Gampang, udah titik. Al imamata bermula lafaz al imamata, maf'ulun bihi itu maf'ul bih. Kalau maf'ul bih otomatis dibaca nasab, wa alamatu nasbi itu gitu loh. Itu kan langsung wa alamatu nasbi kan. Tapi kalian harus bisa membedah sendiri gitu loh. Kok maf'ul bih terus wa alamatu nasbi, ya maf'ul bih otomatis dibaca nasab gitu loh. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya maf'ul bih al imamata, maksudnya fathu akhirihi itu membaca fathah akhirnya al imamata, yaitu taknya dibaca fathah. Ta'rifuni udah titik. Ta'rifuni bermula ta'rifuni, jumlahnya lafaz ta'rifuni, dan bermula lafaz ta'rifuni jawab syarti, itu jawabnya syarat. Wa huwa dan bermula ta'rifuni majzumun itu dibaca jazm, karena dibaca jazm. Wa alamatu jazmihi dan bermula alamat jazmnya ta'rifu khadfun nuni itu membuang nun, asalnya ta'rifuna, karena dibaca jazm nanya dibuang. Kenapa kok dibaca jazm pakai khadfun nun? Li'annahu, karena sesungguhnya ta'rifu itu minal af'alil khamsati, termasuk af'al khamsah. Wa wawul jama'ati dan bermula waw jamaknya dhamirun muttasilun itu dhamir muttasil fi mahalli raf'in dalam mahal rafa, fa'ilun itu sebagai fa'il. Wan nunu dan bermula nunnya lafaz ta'rifuni itu nun lil wikoyati, untuk wikoyah. Apa wikoyah? Menjaga.
Gitu maksudnya. Menjaga apa? Menjaga fiil jangan sampai dibaca kasroh. Karena ya itu alam harokat yang paling cocok adalah kasroh. Lah kalau ta'rifu nggak dikasih nun kan ta'rifoi. Ngerti maksudnya? Nah, itu nggak boleh. Wal yau dan bermula ya-nya itu dhamirun muttasilun, dhamir muttasil fi mahalli nasbin dalam mahal nasab. Maf'ulun bihi itu menjadi maf'ul bih. Wal makna udah kan mengartikan nazam itu sulit. Anabnu jala wattila isanaya. Kan kemarin begitu. Mata adhil ima mata ta'rifuni apalin syair begitu. Kalau syair contoh itu kalian pada apal yang terjadi kalian pasti akan semangat. Nah kalau syair begitu aja nggak pada apal, ya nambah males. Gitu loh. Maka ngapalin, apal. Dalam kitab Syarah Ibnu Aqil, al-hifdzu dengerin. Al-hifdzu hujjatun liman lam yahfad. Hafal itu sebagai argumen bagi orang yang nggak hafal. Lu aja nggak hafal, lu pakai belagu, bisa digituin. Paham maksudnya? Al-hifdzu hujjatun liman lam yahfad. Maka orang hafal bisa mengkau orang yang tidak hafal. Bukan untuk sombong-sombongan. Sombong banget lu baru hafal begitu. Kok sombong? Hafal ya nggak sombong lah. Hafal ya berarti bagus. Ngerti? Memang kalau nggak hafal tawadu. Paham maksudnya? Ini kemarin sudah saya bahas. Wal makna dan bermula maknanya syair itu lafaz ana benu manjala. Bermula saya itu ibnu man ananya orang. Jalal umuru. Jala al umuro. Jala yang menempuh, yang meninggikan al umuro pada perkara-perkara, warokiba dan menempuh asy'aba pada perkara-perkara yang sulit. Saya ini anaknya pejuang, nggak gampang nyerah, nggak cemen. Bapak saya peduli, bukan cengeng, maka saya pun nggak boleh Itu maksudnya anak nujala wattila isanaya. Saya bukan anaknya orang yang dimanja, tapi saya adalah anaknya pejuang. Saya adalah anaknya orang yang semangat. Itu maksudnya mata adhil imamata, ketika saya meletakkan imamah ya'rifuni man ro'ani, maka mengenal nih padaku siapa man orang, ro'a yang melihat siapa man nih padaku, bisifati dengan kriteria al-madhkurati yang telah disebutkan. Saya anaknya pejuang yang menempuh berbagai macam kerumitan hidup. Ketika saya letakkan imamah perang, helm perang, maka orang yang melihatku mengenalku siapa sejatinya saya. Tuh ngerti? Bukan orang yang cemen, dikit-dikit lagi mak, dikit-dikit lagi pak. Dengerin Alia, Pak Sibi, tampol sekalian. Lagian anak cewek lihat motor Sibi matanya melotot. Mau ngapain? Ya enggak? Bang lihat mogi, motor togi, bukan motor gede ya. Pak Harley Robinson, nah gua Robin, ya kan? Ribet amat lu ah. Wa in kuntu bila imamatin, dan jika ada siapa saya itu bila imamatin dengan tanpa imamah, au mata Allah, atau ketika meletakkan siapa saya al imamatal harbi pada imamah peperangan, wahia dan bermula imamatul harbi al baydatu itu yang berwarna putih, aroksi atas kepalaku, ta'rifuni maka mengenal siapa kalian semua nih padaku. Mengenal anni bukan ini. Anni pada sesungguhnya saya
Idza harabtu, itu apabila maju perang siapa saya, arafta, maka mengenal siapa saya, biikdami, dengan ikdam itu menerjang gampangannya, maju kaitannya membabat barisan musuh, kan bisa diartikan ikdam itu menerjang, ngerti maksudnya? Biikdami, dengan menerjangku. Lah kan untuk memporak-porandakan barisan musuh kan perlu nyali, paham maksudnya? Mau jangan santri penakut, jangan santri cemen, jangan santri gertak aja mengkeret. Melihat orang yang tatoan aja takut, melihat orang yang pakai anting takut. Lu pelototin lagi, paham gak maksudnya? Ini cemen, lihat orang badannya bertato takut, baru ditato. Emang lu gak bisa nato sendiri? Ini gue coret-coret muka lu, udah ditekan gue tato. Paham gak maksudnya? Begitu jadi santri, wah minder. Kudu pemberani gitu loh. Wasaja'ati, dan kepada keberanianku. Wasahidu, dan bermula yang menjadi contoh. Itu fi mata, dalam mata. Haitsu jazamat, sekiranya menjazmkan apa mata. Mata begitu ya, setelah ta ada alif. Alifnya kayak iya. Bukan mata, kalau mata mananya mati, ya gitu loh. Nggak enak kong, lu lihat tuh, jamu pahit, biarin pak, biarin, mau emang lu, jangan, itu jamu itu. Masa lu ngeliat kopi melotot mulu ya, mata kopian lu, enggak? Mau memang awur-awurin kopi matanya? Lah iya, bener ini kopi jamu, belum mahal, sembarangan. Jahenya kudu diiris-iris, mana sama Iqbal, iya kan? Lah nggak hanya ambil di situ, tambahin cengkeh, kayu manis, kapulaga. Lah emang lu pikir serai kan nggak ada Iqbal, kan cuma jahe, kunyit, kencur, iya kan? Lah yang 4 bahan kan nggak ada di situ. Lah sembarangan. Oke lanjut. Bukan Banyuwangi Pak, kalau Banyuwangi memang jahe doang. Kopi Banyuwangi kan cuma jahe doang kan tambahannya. Nah ini mah 7 empon-empon. Lu ngerti empon-empon nggak? No. Kelvin, lalu tahu Pin? Ya bahan-bahan jamu itu jahe, serai, cengkeh, kapulaga, kayu manis itu diiris, termasuk temulawak, kencur, segala macam itu. Oke, lanjut ah. Jadi ngurusin aska ngopi ah. Udah titik, lanjut ah. Nyambung ya. Mata, berarti udah berapa nih? In, ma, man, ayun, ya kan? Ayna udah. Idma, loh, termasuk ayun kan? Terus mata. Nah sekarang wa ayyana dan ayyana. Mananya dimanapun. Ayyana ya bukan ayuna. Ayuna mah bahasanya odon. Iraha ayuna. Ayuna kalau bahasa Sunda mah sekarang. Bukan ayana, saha eta ayana. Saha ayana, ayana. Jadi ayana. Ada orang kecet-kecet ayan itu mah. Ngerti kan? Ayana gitu loh. Lanjut ah. Lafat ayyana bi fathil hamzati, dengan dibaca fathah hamzahnya ayyana. Namun wakasaro, dan membaca kasroh hamzatahu. Oh, wakasru bukan begitu. Wakasru hamzatihi lughatu Sulaimin. Wakasru hamzatihi, dan bermula membaca kasroh hamzahnya ayyana. Ada yang baca iyana.
lughatu Sulaimin itu logatnya Sulaim. Oh gitu loh. Wabiha dan dengan baca kasroh hamzahnya, quri'a dibaca apa fis sawadhi dalam qiraah yang sawad. Sawad itu jamaknya sadun, langka. Dalam qiraah yang langka. Wahwa dan bermula ayana ismun itu isim maudhu'un yang diletakkan, yang didesain liddilalati untuk menunjukkan ala zamani atas zaman. Ayana makna asalnya itu adalah isim yang diletakkan untuk menunjukkan zaman, isim zaman itu loh maksudnya. Namun summa zummina harokatin, kemudian disimpankan apa makna syarti, makna syarat, kamata seperti mata. Jadi maknanya ayana itu hampir sama dengan mata. Oke? Illa anna bainahuma. Nah, ini bedanya mata dengan ayana. Illa anna bainahuma, kecuali sesungguhnya itu antara ayana dan mata. Awas. Apa yang anna baina, kan anna bainahuma. Bainahuma itu kan dzaraf. Kan khobar. Lah isimnya anna belakangan, maka farkon itu isimnya. Apa farkon? Perbedaan. Harokatin yang benar. Biar lu bacanya enggak keder. Illa anna bainahuma farkon min wujuhin, kecuali sesungguhnya itu antara ayana dan mata. Apa yang anna farkon? Perbedaan. Min wujuhin, dari beberapa wajah, dari beberapa sisi, dari beberapa alasan, itu maknanya wajah. Al-awwalu bermula wajah yang pertama, alasan yang pertama itu anna loh. Anna gak boleh inna karena khobar. Anna mata, sesungguhnya mata. Aksaru itu lebih banyak. Apanya? Istiqmalan, penggunaannya. Hatta qala Ar-Ridho, sehingga berpendapat siapa Imam Ar-Ridho, antara mata dan ayana ada banyak perbedaan. Salah satu perbedaannya adalah mata itu lebih banyak digunakan dalam bahasa Arab maksudnya. Ngerti? Ayana aja jarang, itu maksudnya. Nah, sampai-sampai Imam Ar-Ridho berkata, kutubul jumhuri sakitatun an kauniha lisarti. Kutubul jumhuri bermula kitab-kitabnya jumhurul ulama, sakitatun itu diem, an kauniha tentang adanya mata itu lisarti menunjukkan syarat. Wa ajaza dan membolehkan, itu menurut Imam Ar-Ridho. Kitab-kitab jumhur itu diem, nggak membahas kalau mata termasuk syarat, gitu loh. Wa ajaza dan membolehkan dzalika pada itu kauniha lisarti, adanya mata untuk syarat. Siapa ba'dzul mutaakhirina, sebagian ulama mutaakhirin. Tuh. Walikil lati isti'maliha, dan karena sedikit penggunaannya mata sarton pada syarat. Qala berpendapat siapa Ibnu Malikin, Imam Ibnu Malik berpendapatnya begini, kata Imam Ibnu Malik, wa qallama, awas itu asalnya qalla ditambahin ma zaidah. Mananya apa? Wa qallama, dan sedikit banget. Artinya yang benar. Lu baca wa qolaman dan pada pulpen. Lah kan kolam pulpen, Pak. Lah iya kalau kolamun mah. Ini mah qalla fi'il madzi dikasih ma zaidah menjadi qallama. Ngerti? Lah coba kalau lu enggak ngaji, enggak deres seperti itu, pasti keder lu. Lu iya kan? Wa qallama, dan sedikit banget.
yujaza biha, dibuat jawab, dibuat jaza apabila dengan mata. Walihada, dan karena ini qallama yujaza biha lam yahfadhu, tidak menggunakan, gampangnya tidak menjaga hu pada hadza, siapa Sibawaihi, Imam Sibawai. Ya karena mata itu sangat sedikit, dibuat jaza. Imam Sibawai nggak menganggap, gampangannya nggak menghitung, maksudnya lam yahfad itu nggak menghitung mata sebagai jaza itu kan jawab. Ngerti maksudnya? Qala ad-Damamini mengatakan pada ini pendapatnya Al-Ghazali lagi Sibawai. Siapa ad-Damamini? Imam ad-Damamini. Udah titik. Itu yang pertama. Asani bermula wajah yang kedua. Alasan yang kedua. Kan tadi mata. Nah sekarang ayana. Anna ayana, itu sesungguhnya ayana, takti itu datang apa ayana, ghaliban dalam ghalibnya, normalnya. Lu ngantuk lagi, awas lu. Enggak, iya. Fi maudhi'i tafkhimi, itu dalam tempat yang tafkhim itu menakutkan atau memberatkan, dalam suasana berat. Nahwu yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Itu yus'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'aluna, bertanya siapa mereka? Mereka yang pada zaman Nabi, pada kamu, anis saati, tentang hari kiamat. Saat itu kiamat. Bila bertanya tentang kiamat itu menakutkan apa enggak? Masalah yang besar apa enggak? Masalah yang besar. Ayyana mursaha, kapankah mursaha bermula kejadiannya? As-sa'ah, kiamat. Yus'alu ditanya siapa Nabi Muhammad, ayyana, kapankah yaumul kiamati, bermula hari kiamat. Tuh. Itu ayyana, dibuat pertanyaan yang berat, pertanyaan yang menakutkan, pertanyaan yang ya kaitannya kejadian yang luar biasa. Oh gitu loh. Bi khilafi mata, berbeda dengan mata. Fa innaha, maka sesungguhnya mata, tustamalu, itu dipergunakan apa mata, fi maudhi tafkhimi, dalam tempat yang berat, yang besar, wa ghairi, dan lainnya tafkhim, menakutkan. Kalau ayyana kan hanya dipergunakan untuk perkara yang tafkhim, berat, menakutkan. Ngerti? Kalau mata itu dipergunakan untuk tafkhim dan tidak tafkhim. Nyambung? Itu alasannya. Wasalis, dan bermula yang ketiga, udah tenang aja. Apaan malam Sabtu? Siapa yang ngisi? Lah Sutat Gapur, ntar datangnya jam 8. Lah kalau gua udahin cepetan, lah lu malah pada cewawaan, cekikian, bercanda, ya enggak? Aduh, beta sudah gatel pak, pengen beta ngobrol-ngobrol gitu. Tadi ada Jumat berkah apa enggak? Enggak ada. Kasihan amat lu. Apaan kemarin udah. Kemarin kan Selasa bahagia. Lu kan kemarin Selasa ada ngasih kan? Iya enggak? Senin juga ada kan kemarin. Senin keren. Lu ya enggak? Rebu rembu. Kalau Kemis nangis. Lah ya enggak? Oh. Oke. Asalisu, bermula yang ketiga. Perbedaannya nih. Itu anna ayyana. Sesungguhnya ayyana tahtasu. Enggak usah tuhtasu kalau bisa dibaca tahtasu mah. Tahtasu itu tertentu apa ayyana?
Kenapa harus dibaca tuhtasu? Walaupun boleh sebenarnya, gitu loh. Bil mustaqbali, dengan zaman yang akan datang, mustakbal. Kama sebagaimana keterangan, jazama yang mantep bihi dengan ma, siapa Ibnu Malikin. Nah itu boleh gitu. Ma-nya boleh kalian jadikan ma mausul. Dengerin cara bacanya. Boleh kalian jadikan ma-nya ma masdariyah. Kalau ma masdariyah, kama jazama sebagaimana mantep bihi dengan mustakbal. Lu ngerti? Tapi kalau ma-nya kalian jadikan ma mausul, bihinya kepada ma. Nyambung kan? Loh, yang penting ngerti alasannya. Lu mau jadiin ma masdariyah bener, mau kalian jadikan ma-nya mausul ya bener aja gitu loh. Wajamaatun tuh harus wajamaatun, nggak boleh wajamaatin karena atof kepada Ibnu Malikin, kepada Ibnu bukan Malikin, ngerti kan? Nah kalau yang baru belajar wajamaatin, lah kok wajamaatin, kan itu Ibnu Malikin pak. Lo atofnya bukan kepada Malikin tapi kepada Ibnu gitu loh. Bikhilafi mata tuh ayana khusus zaman mustakbal. Bikhilafi mata berbeda dengan mata. Nah kalau mata fa innaha, maka sesungguhnya mata tusta'malu itu dipergunakan apa mata lil madhi untuk zaman madhi wal mustakbali dan mustakbal. Kalau mata lebih umum, tapi kalau ayana hanya untuk mustakbal. Loh maksudnya lakinnahu, tetapinya kejadian. Punya bikin saan aja. Fil idhohi, itu di dalam kitab al-idhoh, wal miftahi, dan kitab al-miftah. Udliko biha li zamani, udliko itu diucapkan apa biha dengan mata li zamani terhadap zaman. Terus apa itu? Lu apa pri? Wamas salahu gitu. Wamas salah, dan menyamakan apa fil idhoh wal miftah hu pada mata bi ayana dengan ayana. Oh, ntar dulu. Wa masalahu bi ayana jita, dengan lafaz ayana jita, kapanpun jita datang siapa kamu. Wahua, dan bermula mata kasorihi, sebagaimana perkara yang jelas, sebagaimana yang telah dijelaskan fi annaha, dalam sesungguhnya itu haya. Ayana tusta'malu itu dipergunakan juga apa ayana lil madhi terhadap madhi, akan dibolak-balik. Namun wa ma'adzalika, dan bersama itu tusta'malu lil madhi huwa, bermula ayana itu qalilun. Kan kadang-kadang kalau tadi kan yang atas mata dipergunakan madhi dan mustakbal, ayana hanya mustakbal. Nah, namun kan dibantah lagi. Ayana juga terkadang digunakan untuk makna madhi walaupun sedikit nyambung itu. Akan hampir sama kan? Kakaulihi, seperti ucapan penyair itu, penyairnya udah ada tuh bawahnya, bahwa syair qalahu Umayyatu bnu Aidata al-Amri, kalau enggak al-Umari. Penyairnya adalah Umayyah bin Aidah al-Umari. Bahar apa itu? Syairun muhdharimun, syair muhdharim. Wakila anahu syairun islamiyun min sya'uri daulah al-Umayyah.
Wakilan yang dikatakan apa yang kila innahu. Saya baca bawahnya dulu biar tahu. Sesungguhnya Umayyah bin Aidah itu sairun penyair Islamiyun yang beragama Islam. Min syu'ara'id daulah, dari penyair-penyairnya negara-negara. Daulah itu kan ngerti kan? Negara itu loh. Al-Umayyah, yang bangsa Umayyah. Kan setelah Khulafaur Rasyidin kan dinasti apa? Apa ayo? Umayyah. Umayyah itu yaitu Umayyah. Ngerti? Kok Umayyah, Pak? Kok Umayyah? Lah iya Umayyah. Kalau dikasih ya nisbat itu Umayyah. Nyambung. Nah, lu kalau pengen ini masalah lu. Gue tulis. Ini kan fase Khulafaur Al-Khulafaur Rasyidin. Nulisnya kok udah bener. Rasyidin pakai shin. Setelah Khulafaur Rasyidin namanya daulah. Kan kalau dikasih al kan berarti ad-daulah. Ad-daulah al-Umayyah. Ntar keder lagi lu. Umayyah itu terambil dari Umayyah. Ngerti? Umayyah menjadi Umayyah. Nah, ada daulah apa? Al-Abbasiyah. Lah, salah. Abbasiyah apa? Apa? Ada Ayyubiyah. Nah, ini nanti ada termasuk Bani Saljuk. Saljuk tahu saya lupa pakai K apa pakai ain itu. Itu banyak yang nggak mudeng sejarah itu. Begitu loh. Itu maksudnya. Nah, ini syairnya idzan najatul gharra ukanat bifaqratin. Ana betul. Idzan najatu, ketika bermula najah itu kambing. Biarin aja Pri, ntar lihat, ntar biarin aja, ntar lo deket aja. Idzan najatu, ketika bermula kambing, bandot, al-gharra'u yang bagus. Kanat itu ada apa najah al-gharra', ada itu bikofrotin, ada pada tanah lapang, tanah yang tandus, kering kerontang. Udah biarin, nggak apa-apa, udah biarin. Orang Asgam malah joget seneng, ya nggak, udah biarin. Fa'ayyana ma ta'dil. Nah, manya ma masdariyah. Fa'ayyana ma ta'dil, maka kapanpun sedeng bihi dengan apa namanya najah kambing, apa arihu angin, tanzili, asalnya tanzil, gitu loh. Tanzil maka berhenti atau singgah apa najah. Nah, itu yang menjadi contoh. Fa'ayyana ma ta'dil. Ta'dil itu dibaca jazm. Yang menjazmkan adalah ayyana. Nah, ta'dil syarat. Ayo yuk joget yuk. Ini udah gini-gini tuh. Ya gak? Malu-malu lagi. Ayo joget Kang. Ada orang ngamen ya biarin aja. Tapi tahu sih, makanya kita nggak dengar kan. Ya kita kan nggak ngelarang orang ngamen, ya biarin aja ngamen. Nah, kita ngelarangnya maksudnya jangan kenceng-kenceng pas kita lagi ngaji kan nggak denger. Itu doang kan. Lu joget yuk. Apa nih, Win? Joget. Lu berempat ya anak Kupang loh. Sama Siti sama ya. Mau
ntar kasih goceng. Mereka kasih goceng suruh makan sabun. Ya. Wah, kok makan sabun? Wah, biar beta putih, Pak. Sembarangan. Oke. Al-lughatu bermula bahasanya bahasa syair. An-najatu bermula maknanya najah. Najah itu bisa diartikan kambing kacang kalau bahasa ininya. Al-wahidu itu seekor. Minad-do'ni dari kambing. Wal jam'u dan bermula jamannya najah itu ni'ajun. Wa na'ajat. Jadi kalau ni'ajun jamak taksir, kalau na'ajat jamak mu'anas salim. Wal gharra dan bermula gharra bil mati dengan dibaca panjang. Itu mufradnya ghurratun. Nah itu loh. Ai al baydawiyu, tegasnya kambing yang putih. Baydo itu. Kambing kalau putih itu cakep apa enggak? Bayangkan kan hitam. Putih tapi ada yang hitam. Hitam ada putihnya, cakep, gorok. Nih dengerin. Gorok itu maksudnya gini. Kambing atau sapi yang dua warna. Dengerin nih. Apa maksudnya dua warna? Ini kalau lu nggak ngerti dunia perhewanan, kambing hitam, tapi tengahnya itu maksudnya tengah kepala. Tengah kepalanya ada putih-putihnya. Begitu juga di kakinya. Keempat kakinya ada bulu putihnya. Kelihatan bagus apa enggak? Bagus. Kalau kambingnya warnanya putih. Nah, di atas kepala ini termasuk kuda. Di atas kepalanya ada warna hitam. Hitam di antara warna putih kan berarti kontras. Itu namanya gharra. Maka dalam wudhu, ini keutamaan wudhu dalam kitab Bulughul Maram aja lah. Sempurnakanlah wudhu. Karena wudhumu yang disempurnakan itu nanti disebut dalam ghurran muhajjalin. Nah, namanya gharra itu ghurran. Nah, ghurran yaitu warna indah yang ada pada binatang, baik itu kambing, kuda, dan lain-lain. Ngerti maksudnya? Sempurnakanlah wudhumu. Walaupun ini musim hujan, kamu lagi meriang, wudhu yang sempurna. Kan kadang-kadang orang lagi meriang kena air aja gicat-gicat. Ngerti kan? Nah, itu maksudnya. Wa yurwa dan diriwayatkan apa yang yurwa, maknanya al-gharra itu al-idma'u kelabu ya. Minal udmati. Nanti dari kamus dah. Lafaz idma terambil dari isim idma. Wahia asamuratu, ingat saya mah kelabu itu salah. Wahia dan bermula kelabu ghalibu alwanil Arab, itu dominannya warnanya orang-orang Arab. Wal kofru dan bermula maknanya kofru, lu pasti lupa lu. Dalam balaghah kan ada kofru itu. Lu inget Pin? Win. Siapa no? Ramli. Apa Pri? Wakor buka wakobru harbin bimakanin kofri. Walaisa kurba kobri harbin kobru. Yang kemarin bab apa namanya? Kaitannya fasohah itu loh. Huruf yang berdekatan itu loh. Iya kan? Wa qabru harbin bimakanin kofri walaisa kurba kobri harbin kobru. Loh iya kan? Lupa lu. Makanya diapalin syair-syair seperti itu. Wal kofru dan bermula maknanya kofru mafazatun, itu tempat yang kering kerontang. Mafazatun itu sawah atau wilayah yang kering kerontang.
Kalau bahasa Jawanya ngentak-entak. Ngentak-entak itu ya sawah kalau musim kemarau itu kan kering kerontang. Ya itu mafazah itu yang kering kerontang. La nabata yang tidak ada jenisnya tumbuhan itu mawujud fiha di dalam mafazah. Wala ma'a dan tidak ada air. Wal yang enggak ada air ya berarti enggak ada tumbuhan lah, mati. Wal jam'u dan bermula jamaknya qafru kifarun itu lafat kifar. Zakaro ambilin kitab saya Pri, kitab putih yang di atas dus itu. Nah, ntar kalau saya ribet bukannya itu. Zakaro yang dulu di sini terus saya masukin menyebutkan pada ini keterangan siapa As-Sikhaku, pengarang kitab As-Sikhah. Tuh kitabnya lagi saya suruh ngambil Apri. Lu kalau bisa beli kitab Mukhtar As-Sikhah. Itu kamus itu. As-Sikhah. Tuh. Lu kamus punyanya Mahmud Yunus yang enggak punya. Beli, jangan pada pelit. Kalau punya duit ditabung. Nih kitabnya As-Sikhah. Tuh, li Syekh Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi. Ini Mukhtar Sikhah, nah, kamus. Kamusnya tuh bahasa Arab semua. Nggak ada bahasa Indonesianya. Ngerti? Udah saya siapin tadi saya bawa lupa tuh. Saya beli murah. Tuh. Cuman 7.000. Iya kan? Tuh tahun berapa itu? Tahun 93. Lu udah lahir belum? Lu belum lahir, Bal? Lu lahir tahun apa, Bal? 98. La ilaha illallah, Bal. Lu belum lahir 5 tahun aja gua udah beli kitab ini di Jakarta. Pameran. Tulisannya bahasa Arab tuh. Tuh. Ma'rad Ma'hadil Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah di Jakarta. Di kampus Jami'atul Imam Muhammad Ibn Saud Al-Islamiyah. Dulu saya kuliah, dosen saya 80% orang Arab. Dia ngomongnya bahasa Arab lah. Ngerti maksudnya? Jangan lu pikir gua gak ngerti bisa bahasa Arab. Kan bapak pakai belangkon mulu, emang pakai belangkon gak bisa bahasa Arab. Lu pakai peci mulu belum tentu lu bisa ngomong Arab. Walaupun pakai udeng-udeng, pakai jubah. Ngerti maksudnya? Sembarangan. Beli tuh, punya duit. Jangan buat jajan mulu, tabung. Kalau tabung nggak bisa, ngumpul, titip. Itu rumusnya. Apa yang bisa tabung, Pak, punya duit kok kagak. Lah kan disantunin mulu loh. Ngerti nggak beta? Jangan otak beta beli es tiap hari, beli es. Beta beli es, beli racun, pian berobat minta duit sama gua, nggak gua kasih. Sakit ya udah beli obat sendirilah. Akan lu beli penyakit sendiri. Masa berobat minta sama gua? Ngerti maksudnya? Sama no sama Najwa. Ketahuan lu ambien, makan seblak. Ya enggak? Cabenya 25. Ya perlu sekali berak sama dengan pakai itu bakso kan. Ya enggak? Iyalah, sampai Rio. Rio tuh asal berak pasti lama dia. Dan benar-benar berak dia. Tapi keren kemarin puasa. Loh ya. Tuh, itu maknanya apa tadi? Kofar ya, al-i'rabu. Bermula i'rabnya. Udah dah. Udah sejam lebih nih. Hampir 1,5 jam. Kan belum sholat isya lu. I'rabnya besok lah, ya. Padahal dikit ya, dikit lagi dah. Itu aina tuh. Dilanjut. Al-i'rabu bermula i'rabnya, iza itu bermula iza, dorfun itu dorof. Sholat isya mantar kok habis ngaji mau ngomong apa? Ngerti gak maksudnya? Oh. Kan lebih bagusnya sholat tuh di awal waktu, Pak. Kalau jam 9 itu masih awal apa enggak? Jam 8? Ya masih awal lah, orang isya nyampe jam 4:30. Ngerti? Ya masih awal. Sobat paham lu, protes mulu. Protestan lu. Ya, alasan aja mau makan. Dorfun itu dorof 5 terhadap zaman istakbala yang akan datang apa ma
minaz zamani nyata dari zaman. An-najatu bermula najah. Oh, kalau di sini di fa'il. Kalau di sini jadikan fa'il, fa'ilun itu sebagai fa'il. Jadi begini, idza kanat apabila ada. Jadi gini, kalau versi di sini, idzan najatu ketika ada apa najatu kambing, al-gharra'u yang bagus, kanat tegesnya ada. Oh gitu loh. Bifi'lin dengan fi'il mahdhufin yang dibuang, yufasiru yang menafsiri hu pada fi'il apa al-fi'lu fi'il yaitu kanat ba'dahu sudahnya li'annal asokha karena sungguhnya pendapat yang paling soheh itu anna iza sesungguhnya iza la tadkhulu itu tidak boleh masuk apa iza illa alal jumali kecuali atas jumlah-jumlah al-fi'liyati. Dirubah ya mengartikannya. Yang pertama kan tadi izin nak jatuh gitu kan. Nah, mubtada kan. Nah, ternyata izin nak jatuh ketika ada apa anak jatuh kambing al-gharra'u yang bagus. Kanat tegesnya ada. Rubah. Gitu maksudnya. Al-gharra'u bermula lafaz al-gharra' sifatun najati sifat kalau i'rab hikayah ya sifatun najatu itu sifatnya lafaz an-najatu. Karena al-gharra'u an-najatu dibaca rafa ya al-gharra'u dibaca rafa. Wa alamatu rafihi dan bermula alamat rafa'nya gharra'u dhammu akhirih itu dibaca dhamma huruf akhirnya gharra'u itu hamzah. Kana bermula kana, kanat itu kan asalnya kana. Fi'lun madzin itu fi'il madzi. Wa ta'u dan bermula ta'nya itu alamatu ta'nis alamat muannas. Wasmuha dan bermula isimnya kana itu mustatirun tersimpan fi dalam kana jawazan dengan jawaz. Takdiruhu ngebut dikit. Bermula kira-kiranya ismuha hiya itu lafaz hiya. Ini salah lagi itu bifakrotin lagi ya. Bikofrotin. Lu salah kan? Lu kan bifakrotin. Iya kan? Bikofrotin. Lu nyambung enggak? Kan lu tulisnya kan bifakrotin. Fakir lagi. Bikofrotin kebalik itu yang nulis. Bermula lafaz bikofroh. Jarun wa majrurun itu jar majrur. Fi mahal nasbin dalam mahal nasab. Khobaru kana itu khobarnya kana. Al-fa'u bermula fa'nya. Fa'ayyana itu loh. Harfu adfin itu huruf atof. Ayyana bermula ayyana. Ismu sartin itu isim syarat. Jazimun yang menjazmkan fi'laini pada dua fi'il. Al-awalu bermula fi'il yang pertama itu fi'lu syarti fi'il syarat. Wasani dan bermula fi'il yang kedua jawabu itu jawabnya syarat. Ngobrol dikit ya. Fi mahalli nasbin dalam mahal nasab ala dzarfiyat di atas sebagai dzaraf. Ayyana dulu. Az-zamaniyati yang bangsa zaman. Wal amilu dan bermula amil yang menasobkan fihi di dalam ayyana kan ya. Ayyana ta'dil itu lafaz ta'dil. Jadi ayyana dinasobkan oleh ta'dil. Ta'dil dijazmkan oleh ayyana sama dengan mata tadi. Nyambung. Itu saling mempengaruhi. Wama dan bermula ma itu kan ayyana ma ta'dil gitu kan. Zaidatun itu ma zaidah. Ta'dil bermula ta'dil. Fi'lu syarti itu fi'il syarat dibaca jazm. Wa alamatu jazmihi dan bermula alamat jazmnya ta'dil sukunu akhirihi itu dibaca sukun hurufnya akhirnya ta'dil yaitu lam. Bihi bermula lafaz bihi itu jarun wa majrurun jar majrur. Ar-rihu bermula lafaz ar-rih fa'il. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Tanzil kalau dalam syair tanzili
karena daruratnya sair, maka dikasroin. Jawab syarti itu jawab syarat, dibaca jazm. Wa alamatu jazmihi, dan bermula alamat jazmnya tanzili sukunu akhirihi, itu dibaca sukun huruf akhirnya tanzili. Wa hurrika, dan dibaca dan diharokati apa tanzili bil kasri dengan kasr li darurati syi'ri, karena daruratnya syair. Wal udah titik. Wal makna, dan bermula maknanya syair. Idzan najatul gharra'u kanat bi faqratin fa ayyana ma tadil birrihu tanzili. Itu maknanya apa sih maksudnya? Nah, ini maknanya. Idza kanat, apabila ada apa anak jatuh kambing al-khasna'u yang bagus. Ada itu bimafazatin, pada bumi yang kering kerontang. Ba'idatin, yang jauh. Fafi ayi waktin, maka dalam manapun waktu. Ta'dilu, sedang, ta'dil gitu kan. Apa hobi dengan waktu, apa arrihu, angin, tanzili, maka singgah, maka diam, apa kambing tadi. Maksudnya apabila kambing-kambing yang bagus tadi ada pada tempat yang kering kerontang, pas suasana angin nggak menerpa kencang, kan anginnya sedang, maka dia akan diem untuk istirahat dulu, maksudnya, ngerti? Itu maksudnya syair. Wasahidu, dan bermula yang menjadi contoh bukti dalam syair itu fi qaulihi ayyana, dalam ucapannya penyair ayyana haitsus tu'milat, sekiranya dipergunakan apa ayyana sarton khali, menjadi syarat. Wajazamat, dan menjazmkan apa ayyana fi'laini, pada dua fi'il. Wa aina wallahu alam bisawab. Ya udah, besok lagi. Besok hari apa? Sabtu ya. Ya kalau habis asar kan lu masih bantuin ngadu nggak? Dikit-dikit doang kan? Kan paling Iqbal doang kan? Nah, yang lainnya kan enggak. Kalau emang memungkinkan ngaji, ya ngaji lah. Kalau nggak dikebut ini nggak kelar-kelar ini. Masih banyak ternyata kan. Cuman besok saya mau kondangan jauh ke Ciang sana. Oke, sementara itu dulu. Kita lanjut besok dah. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.